KAI menghapus sebagian jadwal perjalanan Argo Parahyangan demi mengerek okupansi Wus. Ada upaya lain mencairkan pinjaman dari Cina. Edi menduga penghapusan jadwal Argo Parahyangan itu adalah upaya mengalihkan penumpang ke Wus yang memiliki rute sama. Ini saya baru tahu juga kalau diharapkan beres itu 38 tahun nih. Apa tadi? Balik modal ya, 38 tahun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada permintaan dari Ucup nih, masih di Tempo baca-baca yang edisi 19 sampai 25 Februari. Tapi Mas Ucup menyarankan ada hal yang juga perlu diketahui oleh teman-teman semua. Ini di segmennya ekonomi bisnis ya. Ada berita tentang Wus. Saya bacain aja ya. Pontang-panting menyelamatkan Wus. KAI menghapus sebagian jadwal perjalanan Argo Parahyangan demi mengkerek. Oh salah nih, maaf. Saya ulang ya. Pontang-panting menyelamatkan Wus. KAI menghapus sebagian jadwal perjalanan Argo Parahyangan demi mengerek okupansi Wus. Ada upaya lain mencairkan pinjaman dari Cina. Dwiki Himawan bolak-balik mengecek jadwal perjalanan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Jakarta pada 15 Februari 2024. Dia bingung lantaran tak menemukan slot keberangkatan kereta pukul 5 waktu Indonesia Barat dari stasiun Bandung ke stasiun Gambir, Jakarta Pusat di aplikasi Akses by KAI. Dwiki, warga Bandung yang bekerja di ibu kota, awalnya menyangka tiket kereta itu ludes. Belakangan, pria 30 tahun ini sadar jadwal itu dihapus oleh PT Kereta Api Indonesia, Persero atau KAI. Taunya sudah hilang katanya. Bagi Dwiki, penghapusan slot keberangkatan Argo Parahyangan paling pagi itu, saya ulang ya, bagi Dwiki, penghapusan slot keberangkatan Argo Parahyangan paling pagi itu menjadi masalah. Sebab dia harus mengubur waktu untuk tiba di Jakarta sebelum jam kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kalau berangkat pukul 5, Dwiki bisa tiba pada pukul 7.45 di Gambir dan hanya perlu berjalan kaki menuju kantornya. Hanya menyeberang, katanya, ujarnya. Setelah jadwal Argo Parahyangan paling pagi lenyap, Dwiki harus beralih ke moda transportasi lain. Pilihannya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung alias TWUS, bus antar kota, dan mobil ulang-alik alias shuttle travel. Dia menilai mobil travel menjadi pilihan yang paling menguntungkan lantaran harganya tak berbeda jauh dengan tiket Argo Parahyangan kelas ekonomi yang dibanderol Rp150.000 sekali jalan. Pengalaman serupa diceritakan pelanggan Argo Parahyangan lain, Randi Iswanto. Pria yang bekerja di wilayah Tamrin, Jakarta Pusat ini mendadak kelimpungan begitu mengetahui jadwal kereta yang biasa dinaikinya setiap Senin pagi ditiadakan. Padahal jadwal ini paling klop dengan kebutuhannya dalam hal jadwal dan lokasi. Seperti Dwiki, Randi akhirnya terpaksa beralih ke mobil travel yang berhenti dekat dengan kantornya. Ia juga enggan beralih ke Wus lantaran stasiunnya relatif jauh dari destinasi dan harus transit berkali-kali. Kalau travel tinggal pilih pool dekat rumah dan turun di drop point di dekat kantor. Adapun tarif Wus paling pagi pukul 6.32 dari stasiun Padalarang menuju stasiun Halim Perdana Kusuma sebesar Rp250.000. Keunggulannya, Wus akan tiba di Jakarta pada pukul 7:01 waktu Indonesia Barat. Masalahnya, ongkos dan waktu tersebut belum mencakup perjalanannya dari stasiun Halim menuju kantornya yang memerlukan waktu 1 jam. Iya sih, dari Halim ke pusat macet emang. Otomatis saya pilih travel. KAI menghapus beberapa slot perjalanan Argo Parahyangan pada 24 Januari
2024 dari semula 14 menjadi hanya 6 perjalanan. Penghapusan beberapa slot perjalanan antara lain Bandung-Jakarta pukul 5 waktu Indonesia Barat dan Jakarta-Bandung pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan peluncuran 3 kereta baru yaitu Papandayan Gambir Garut, Pangandaran Gambir Banjar, dan Malabar Bandung Malang. Jalur kereta Papandayan dan Pangandaran adalah perpanjangan rute Argo Parahyangan. Penumpang bisa menaiki 2 kereta baru itu untuk perjalanan Bandung-Jakarta ataupun sebaliknya dengan harga tiket yang sama dengan Argo Parahyangan. Keputusan KAI menghapus 2 jadwal perjalanan itu dipertanyakan bukan hanya oleh penumpang, tapi juga oleh Federasi Serikat Pekerja Perkeretaapian (FSPP). Sebab Presiden FSPP Edi Suryanto menjelaskan 2 jadwal tersebut penting dan menguntungkan bagi perusahaan, terutama pukul 5 pagi dari Bandung. Okupansinya selalu di atas 70%. Ucapnya pada 13 Februari 2024. Satu rangkaian Argo Parahyangan bisa mengangkut hingga 520 penumpang dalam sekali jalan. Edi menduga penghapusan jadwal Argo Parahyangan itu adalah upaya mengalihkan penumpang ke Wus yang memiliki rute sama. Sebab hingga kini jumlah penumpang Wus yang beroperasi sejak Oktober 2023 itu masih belum mencapai target ideal 30.000 penumpang per hari. Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC, jumlah penumpang Wus pada masa libur panjang 7-11 Februari 2024 maksimum hanya 20.000 per hari. Menurut Edi, strategi tersebut tidak menguntungkan bagi KAI. Alih-alih mampu meningkatkan keterisian Wus, penghapusan sebagian jadwal Argo Parahyangan berpotensi mengurangi pendapatan KAI lantaran penumpang justru beralih ke moda jalan raya seperti bus dan mobil travel. Ujung-ujungnya, arus kas perusahaan bisa tertekan lantaran KAI sebagai pemimpin konsorsium Indonesia pemegang saham KCIC akan menanggung beban dari pengoperasian Wus, sementara pendapat dari Argo Parahyangan tergerus. Atas dasar itu, FSPP meminta pemerintah dan KAI mengkaji kembali penghapusan sebagian jadwal Argo Parahyangan serta merumuskan ulang segmentasi pasar Wus. Edi mengatakan 2 kereta tersebut seharusnya memiliki target pasar yang berbeda agar tidak saling membunuh. Argo Parahyangan bisa menjaring penumpang kelas menengah, sementara Wus membidik masyarakat kelas atas. Menurut dia, ketika tarif termurah Wus ditetapkan 150 sampai 250 ribu rupiah, harga tiket Argo Parahyangan juga harus disesuaikan. Jadi, penumpang tidak pindah ke travel. Tuturnya sembari mengingat bahwa pasar Argo Parahyangan sudah terbentuk lama dan akan hancur jika penumpang beralih moda. Juru bicara KAI Joni Martinus mengatakan akan mengkaji kembali kebijakan rute kereta antar kota. Kami akan beradaptasi dengan keinginan masyarakat, tapi tetap mempertimbangkan aspek komersialisasi dan pendapatan korporasi, katanya pada 13 Februari 2024. Menurut Johnny, perpanjangan rute Argo Parahyangan melalui peluncuran kereta baru adalah cara memperluas pangsa pasar termasuk wisata. Ya ini teman-teman, ini masih panjang nih. Jadi kalau mau tahu seharusnya lebih lengkap, seharusnya beli Tempo ya. Tapi saya bacain sedikit lagi lah. 3 paragraf lagi ya. Manuver PT Kereta Api Indonesia untuk mengurangi jadwal perjalanan Argo Parahyangan bukan langkah tiba-tiba. Nasib Argo Parahyangan menjadi materi pembahasan antara pemerintah dan KAI sejak 2022. Kala itu, 2 pejabat yang mengetahui seluk-beluk proyek Wus
menyatakan ada rencana pemerintah menghapus layanan Argo Parahyangan karena bersaing langsung dengan Wus. Studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung menetapkan Wus harus bisa mengangkut 31.000 penumpang dalam sehari dengan tiket Rp350.000 per orang untuk mencapai target balik modal 38 tahun. Loh, 38 tahun baru balik modal ya. Jika jumlah penumpang di bawah target tersebut, KCIC berpotensi mengalami tekor operasi alias cash deefisiensi yang ujung-ujungnya dipukul KAI sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham terbesar kereta cepat Indonesia China. Rencana tersebut lantas menjadi sorotan publik dan skemanya kemudian diubah. Pada Oktober 2023, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyatakan pemerintah dan KAI tengah membahas rencana menjadikan Argo Parahyangan kereta api pariwisata. Operasinya pun akan diubah antara lain dengan menambah stasiun perhentian. Cara ini berpengaruh pada waktu perjalanan Argo Parahyangan. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Ini kalau baca semua panjang nih. Tuh. Saya bacain dikit lagi penutup ya. Guru Besar Transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Suhodo, menilai KAI seolah-olah tersandra dengan model bisnis kereta cepat yang belum sesuai dengan harapan. Karena itu, Sutanto menyarankan pemerintah mengkaji pemisahan bisnis KAI dengan Wus. Dengan pemisahan itu, KAI sebagai BUMN bisa beroperasi sesuai dengan fungsinya melayani publik kelas ekonomi dan non-ekonomi, sementara KCIC yang merupakan perusahaan patungan dengan pihak asing bisa berfokus pada kelas non-ekonomi. Bukan pilihan nyaman, tapi akan mengurangi beban cukup signifikan. Teman-teman, kalau belum pernah naik bus, saya pernah sih naik bus. Memang cepet banget kalau udah di atas busnya. Itu 40 menitan kalau saya tidak salah sampai di waktu itu saya tidak turun di Padalarang tapi turun di Tegaluar. Jadi yang arah-arah Gede Bage sana lah. Turun dekat-dekat bypass Soekarno-Hatta tuh. Itu sih kalau dari Halim ke stasiun Halimnya diantar, kemudian sampai stasiun Tegaluarnya dijemput, terus langsung ke TKP tempat pertemuan, nyaman sih. Karena kan busnya aja cuma 40 menit ya. Tapi memang kalau nggak dijemput emang lumayan struggling tuh. Jadi artinya ya perlu naik kendaraan umum kan. Kalau dari Tegaluarnya, karena saya waktu itu pertemuannya dekat-dekat situ, nggak masalah. Jadi dari TKP pertemuan ke Tegaluar itu hanya 15 menit kan. Sampai ke Halim juga dijemput lagi, tapi memang dari Halim ke TKP tengah kota itu kan lumayan ya. Halim itu kan Jakarta Timur. Jadi kalau ada pertemuan misalnya di Menteng Jakarta Pusat atau di Gambir Jakarta Pusat, sekitaran Gambir, atau mau ke Pondok Indah Jakarta Selatan, atau even untuk ke daerah Senayan di Jakarta Selatan juga memang butuh waktu perjalanannya. Ya nanti kita lihatlah pemerintah tuh ya. Ini saya baru tahu juga kalau diharapkan beres tuh 38 tahun ya. Apa tadi? Balik modal ya, 38 tahun ya. Lama juga bos. Mudah-mudahan aja saya bisa menyaksikan KCIC balik modal ya. Secara umur juga udah segini. Luar biasa emang nih perjanjian. Gimana Cuk? Oke? Kita udahi. Terima kasih ya teman-teman. Kita baca-baca Tempo itu sudah tadi banyak ya. Nah ini lagi ngebahas banyak kereta cepat. Ini sebetulnya asik juga nih dibacain nih. Tapi masa kita bacain semua. Kartu Mindanao Duterte.
Perpecahan dinasti politik Duterte dan Marcos makin teruk. Rodrigo Duterte menyerukan Mindanao memisahkan diri dari Filipina. Wow. Sebagai informasi yang belum tahu, Rodrigo Duterte ini adalah presiden Filipina sebelum Bongbong Marcos Jr. Nah, si Duterte ini bapaknya Sara Duterte yang menjadi wakil presidennya Bongbong. Mereka kalau saya tidak salah baru sekitar setahunan bersama, sekarang mulai pecah kongsi. Bahkan banyak hal ya, banyak celah-celahan juga yang terjadi ya. Mirip-mirip di sini kah? Karena ada Pak Prabowo yang mantunya Soeharto, otoriter waktu itu, berpasangan dengan Mas Gibran yang anaknya Pak Jokowi. Apakah akan bersama terus? Menarik nanti menyaksikan Prabowo Jokowi setelah 20 Maret 2024 hingga 19 Oktober 2024. Pada saat diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai pemenang pemilu, mungkin saja ya, hingga nanti Pak Prabowo dilantik. Kabinetnya kabinet Prabowo atau kabinet Jokowi menurut teman-teman? Atau ya kalau mau lebih smooth, kabinetnya kabinet Prabowo atau kabinet Gibran. Nah, dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi, baca-baca Tempo yang lain. Teman-teman yang pecinta lingkungan, Tempo membahas tentang badak Afrika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.